bersama gue tuh Bagus Ipang dan Rebul ya pastinya. tentunya di acara Podcastan. Obrolan santai, Enjoyin aja. Yoi. hari ini mau bahas tentang seputar dunia entertain. Lo pernah gak sih di dunia entertain? Entertain ya, rasain entertain langsung nggak pernah sih ya. Cuma kalau diajak syuting pernah sesekali. Terus lebih ke modeling. Kalau lo pernah nggak bang syuting gitu? Gue syuting pernah, sinetron dulu. Terus juga model juga pernah sih, runway gitu, lomba-lomba. Gitu sih. Oh iya, terus kayak yang lebih apa ya? Di zaman sekarang ini dunia entertain tuh nggak luput ataupun terlepas dari yang namanya haters, ya kan? Iya betul. Lo punya nggak sih haters? Kalau menurut gue sih nggak artis aja yang punya haters, orang biasa juga pasti ada yang iya benci gitu kan ya. Tapi ya kembali lagi pada individunya masing-masing gimana menyikapinya terhadap haters itu. Oh ya nih, kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa di dunia entertain. Siapa tuh? Ada, biar penasaran dulu. Besok kita panggilin ya. Enggak. Minggu depan. Nah, Minggu depan kita panggilin. bintang tamu kita tuh udah main sinetron. Yoi. Terus juga udah melalang buana di dunia pertelevisian. Oh, bukan dunia persilatan. Yuk, kita langsung panggil aja, ini dia. Adin Hidayat. Halo. Thank you bro, udah ngundang gua kesini. Apa kabar? Kok baru Ya berarti kalian udah sehati tuh. Oh, iya. Kabar gua alhamdulillah baik-baik aja. Cuman ya banyak aja omongan-omongan yang enggak. Oh, iya. Tahan. Nanti kita bakal bahas tuntas tentang Adin Hidayat. Oke. Ini apa nih temanya hari ini? Temanya lebih ke mengorek tentang pengalaman kakak Adin kali ya. Dikorek ya? Korek. Dikorek ya. Udah kayak ngorek kuping nih. Sekarang sibuk apa aja? Masih kayak hari-hari yang biasanya masih syuting iklan, sinetron, film, FTV. Kadang-kadang model juga. Ini model. Kalau lo Modal. Nih, sekarang kan lagi rame banget nih di dunia maya tentang Adin yang menjodohkan dan di apa namanya, dikeroyok sama haters. Ya Oh kan? iya, tadi sore gue lihat di explore Instagram juga tuh. Karena banyak sebelumnya banget. kan gak ada haters, tapi sekarang lagi rame banget di TikTok, di Instagram itu ngait-kaitin Adin Hidayat gitu. Jadi Sebenarnya ada apa sih jadi ya? gue tuh penasaran, ini kenapa? Oh. Kak Adin biasanya kan nggak adem ayem aja, nggak ada haters, Iya. tapi sekarang heboh banget gitu, banyak hatersnya. Gimana tuh awal mulanya kok bisa ada netizen yang kayak gitu? Awal mulanya ya? Hmm. Kalau awal mula sih memang karena remenya ini ya, perjodohan antara Ria Ricci sama Tengku Rian. Itu kan dua-duanya memang temen aku ya. Jadi ramenya karena itu. Oh, jadi karena itu gitu ya. Ramenya karena Jadi itu. dua-duanya tuh teman kakak. Ya, temen baik. Jadi selingkuh dua-duanya. Mereka nggak saling kenal, tapi gua lah yang ibaratnya penyambungnya antara Oh. satu sama yang lainnya. Nah, si netizen ini kenapa gitu? Katakanlah menyerang Adin Hidayat. Mereka itu nggak seneng aja gue kasarnya ngejodohin ya. Tapi bukan ngejodohin juga sih, tapi emang perantara dari gue. Mereka tuh jadi kenal gitu kan. Karena mereka punya jagoannya sendiri gitu yang dijodohin ke Ria Ricci. Jadi ya karena nggak sesuai harapannya mereka, ya gue lah yang diserang gitu kan. Jadi kayak ibu-ibu nonton sinetron gitu. Iya kayak gitu lah. Jadi kecewa. Di dunia entertain nih udah ngapain aja sih pengalaman yang Kakak Adin rasain? Ngapain aja ya? Iya, pengalaman yang Kakak rasain di dunia entertain nih seperti apa gitu? Kayak banyak film-film kan yang paling terkenal sih kalau nggak salah gue pas zamannya SD kali ya. Tua banget. Apa tuh, tuh? Kakak Adin. Gue banget ya ngerasanya. Jodoh wasiat bapak tuh ya kan, bener kan filmnya kan? Itu SD lo ya. Itu sinetron film. Baru-baru kemarin bukan lo ya. Iya, sinetron dari tahun 2017 ya yang jodoh wasiat bapak ini. Kebetulan dapat rezeki yang bagus di sana sampai 1000 episode. Ya hampir kurang lebih 3 tahun lah, dari 2017 sampai 19 itu tayang dan running.
Ya alhamdulillah orang udah mengenal Adin Hidayat itu lewat sinetron itu sebenarnya. Jadi apa tuh Kak? Jadi Aldo perannya sebagai Itu Aldo. perannya tuh apa? Perannya Jadi kayak dia yang tuh- galak gitu. Sama lah kayak kehidupan nyata ya. Nyata ya. Sehari-harinya gue kayak gini gitu. Gitu. Dia itu lebih ke visioner juga orangnya. Oh. Zaman dulu belum ada corona tapi perannya dia udah pakai Masker. dan pakai hand sanitizer. Kalau habis salaman sama orang dia pakai Oh hand gitu. sanitizer. Emang iya? Iya. Oh bukan introvert berarti ya? Emang Bukan. dari sananya gitu. Udah visioner banget. Jadi misalnya ketemu orang salaman terus langsung ini terus pakai maskernya dia. Tapi waktu zaman itu rating bagus tuh sinetron. Alhamdulillah rating 1 Terus terus luar biasa rating 1. karena banyak banget yang nonton ya, alhamdulillah. Padahal awal mulanya itu dia tayang jam 11 malam. Kita juga agak pesimis siapa yang mau nonton jam 11 malam gitu dengan tema horor dan komedi dan drama juga ada 3 tema ya. Nggak taunya tiba-tiba ratingnya naik banget. Alhasil karena ratingnya naik jadi prime time dia jam 7 malam tayangnya pindah dan satu hari bisa tayang 3 kali tuh. Udah kayak minum obat kan. Itu ada horornya juga ya, pengalaman di lokasi syuting tuh horor-horor gitu ada nggak sih? Iya pasti karena kita syuting beneran di kuburan. Wah gila. Terus beneran di kuburan. Beneran di kuburan. Iya, terus ada juga yang kesurupan, tapi itu krunya. ya kru-krunya sama ekstrasnya gitu ada yang kesurupan juga. Dan memang bener-bener horor sih. Cuman kan kita emang diajarin untuk tetap tawakal sama Allah ya. Jadi kita nggak takut lah namanya kita kerja, ya udah lillahi ta'ala aja. Gitu. Jadi kalau teman-teman artis di lokasi pengalamannya yang terserem gitu, ada nggak sih atau kesurupan atau setelah syuting di kuburan sakit sebulan gitu? Ada nggak? Selama syuting itu ada Pak Ustadz waktu itu. Tapi ini bukan di kuburan, tapi ini adegan kuburan tapi dibuat di halaman set rumah Adam. Itu Mas Adam kan Adli Fairuz ya di peraninnya. Waktu itu Pak RT lagi baca doa tiba-tiba dia kayak pingsan ngejedak gitu. Karena itu scene pagi dan dia belum ada sarapan sama sekali terus dia udah ngopi gitu. Bukan Pak RT sih, sorry, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadznya. Dia benar-benar pingsan itu waktu itu kejadian. Terus Dan serem banget ya. Ya gitu. Jadi Lo ngelamun gak serem. Enggak. Kalau Gua kalian nyimak. sendiri, apa nih basicnya nih? Aku mah apa tuh? Kok jadi Ya, apa dong, boleh kan? Iya, kan Jangan tahu. Kita kan ngobrol santai nih kan. Nah, terus sekarang juga ada tuh Jodoh Wasiat Bapak yang kedua ya. Iya versi 2. Iya. Babak 2 ya? Babak kedua. Itu pemain-pemainnya nggak ada yang pemain lamanya. Ada. Pemain lama itu lebih ke yang komedi, kayak Mpok Ati, Bang Daus, Separo, Bapak Castello, terus apa lagi ya? Yang gua tahu kayaknya itu sih. Dan Pak Ustadz juga masuk dan semua pemain yang dramanya kayak Aldo, Sista, Adam, terus siapa ya, Kania udah nggak ada. Tapi ibunya Adam masih ada tuh. Mbak Tessa Kaunang. Jadi Iya, ada. ini nih kayak Jodoh Wasiat Bapak Reborn gitu. Babak kedua mereka nyebutnya. Babak Iya, kedua. babak Jadi kedua. itu nyambung gak sih sebenarnya filmnya sama yang pertama? Alur ceritanya. Kalau misalkan nyambung atau enggaknya kayaknya sih nggak nyambung ya. Maksudnya bukan nyambungin dari episode babak yang pertama itu yang JWB yang pertama, tapi yang kedua ini nih kayak mereka punya cerita baru tapi ceritanya ya tetap kayak genrenya drama, Genrenya horor kayak kayak yang dulu kemarin. gitu. Berarti era barunya lah ya. Iya gitu. Karena Keren sih. mungkin memang lagi mau naikin JWB lagi dengan orang yang lagi viral saat ini kan, kayak misalnya Rizky Bilar kan lagi viral banget. Oh, iya. Gitu. Terus ratingnya gimana tuh? Rating Sama yang dulu apa naik sekarang? kurang memperhatiin sih soalnya. Oh, gitu Iya, ya. kurang memperhatiin kalau itu. Keren sih. Kakak Adin Hidayat ini udah banyak main sinetron, main film layar lebar pernah Kak? Pernah. Iya. Film layar lebar terus Aku FTV pernah nonton juga, layar lebarnya FTV. yang sama yang bertiga itu ya. I love you. Apa ya I love you? Thank you cinta. Thank you cinta. Thank you cinta, Iya. layar lebar. Terus ada tiga layar lebar sih belum. Insya Allah mau nambah lagi lah, mudah-mudahan ya. Pacarku Kalau- anak koruptor, Ya, pacar anak koruptor. Bangker Mawar Hitam. Bangker Mawar Hitam tapi belum tayang tuh. Oh belum? Belum tayang. Karena Terus syuting ada- udah selesai. Sudah selesai syutingnya, itu udah lama banget ya. Tapi mereka dari pihak PH masih tahan-tahan karena dia Karena apa ya? pandemi juga kali ya. Ya mungkin itu, terus juga udah ada tawaran dari PH Malaysia, Station Malaysia gitu buat tayang, tapi
si produsernya mau tahan-tahan supaya maunya di Indonesia dulu gitu, baru dia bisa pasarin ke Malaysia tujuannya mereka. Wah, luar biasa, udah ditawar sama PH Malaysia gitu ya. Iya. Untuk tayang di Malaysia. Iya. Menurut Kakak Adin di antara film lebar, sinetron, FTV yang paling berkesan antara 3 Yang paling menantang. macam film kayak gitu. Macam film. Ya pokoknya itu aja lah. Dari film, sinetron sama Iya. gitu ya. FTV. Nah, yang paling berkesan tuh dari yang mana? ketiga itu yang paling berkesan dan menantang tuh Semuanya sih kalau misalkan urusan pekerjaan karena kan hobi juga ya. Jadi kayak misalkan kita mengerjakan sesuatu apa yang kita suka itu kita jadi enak aja ngejalaninnya gitu. Jadi semuanya itu berkesan. Kalau misalnya ditanyain yang paling berkesan ya pasti ya yang Jodoh Wasit Bapak karena dia itu jauh banget sih kayak waktunya dari 2017 sampai 19 kayak bertahun-tahun sampai kayak sama yang lain itu udah berkeluarga gitu. Dari gue belum nikah sampai gue udah nikah dan punya anak gitu di situ juga gitu. Itu kayaknya berkesan dari situ sih. Mudah-mudahan ada yang lain lagi. Keren Gitu. sih. Jadi nggak usah ditanyain lagi di dunia persilatan. Loh, kalau nggak ditanyain ntar berhenti dong podcastnya. Tanya terus dong. Banyak sih prestasinya juga. Kalau Adin Hidayat tuh mulai di dunia entertain tuh umuran berapa sih? Mulai terjun di dunia entertain awal-awal gitu. Awal-awal itu ya 19 tahun itu sih. 19 19 tahun ya. Itu langsung FTV kah atau film kah atau iklan-iklan dulu? Pertama kali justru FTV ya waktu itu ya. Pertama kali hijrah ke Jakarta juga langsung ke PH. Terus tanpa ada casting sama sekali langsung dikirim untuk main di FTV, sebagai judul di FTV. Terus syutingnya di Bandung. Nah itu pertama kali. Justru dari situ malah itu nggak ada pengalamannya sama sekali ya, dan kalau bisa dibilang actingnya pun acting masih mentah banget. Pokoknya emang ada proses ya kalau menuju sekarang ini. Banyak prosesnya gitu ya. Actingnya juga masih kacau banget waktu itu. Terus di sini Kakak Adin juga pernah bintangin iklan Coca-Cola bersama Amanda Manopo. Iya dulu masih kecil banget Amanda. Oh, umur berapa? Amanda itu sekitar Kakak umur ini berapa ya? Coca-Cola umur berapa? Umur berapa ya? 20 atau 21 gitu. Amanda Manopo waktu itu pasti kayak umur 13 atau 15 lah. Masih Antara kecil itu. ya. Sekarang Amanda tuh udah dewasa banget. Masih kecil dia, masih unyu-unyu. Sekarang juga masih unyu-unyu sih ya kan. Iya, terus masih diantar-anterin maminya, tapi sekarang maminya kan udah meninggal ya. Dulu tuh emang kita sering ketemu. Kalau di iklan emang kalau dulu itu saling ketemu lah, soalnya kan lingkupnya kecil ya. Di dunia iklan ataupun entertain ini lingkupnya kecil. Kalau misalkan kalian ketemu si satu, pasti ketemu yang lainnya lagi gitu. Pasti saling ketemu sih. Udah lingkungannya udah itu aja gitu kan. Paling tinggal ada anak baru yang baru muncul gitu. Terus di artikel ini di film Bunker Mawar Hitam Kakak Adin main sama istri ya? Ega Olivia. Iya, sama Ega waktu itu. Oh, tapi belum tayang. Belum tayang Bang ke. Ya sayang, padahal kita mau nonton emangnya. Itu peran gue di situ sebagai orang gagap. Hmm. Iya, waktu itu jadi orang gagap dan Di memang- Bunker ini, Bunker Mawar Hitam. Dan itu kan thriller ya, thriller horor Oh, genrenya. genrenya, dan memang benar-benar serem banget sih. Waktu itu kejadian syuting di puncak, dan itu puncaknya kabut banget, benar-benar kabut yang udah dingin banget sampai subuh, sampai subuh, dan kita udah lemes banget sebenarnya, kayak istirahatnya kurang di sana. Tapi tetap kita lanjutin sampai selesai. Kenapa tuh seremnya kenapa? Seremnya itu ya aura-aura di puncak itu kayak ada aja kayak misalnya suara-suara anehnya gitu tiba-tiba. Namanya juga pegunungan kan, alam asli, betul. masih asri. Terus kita juga mungkin udah fisiknya juga udah lemah. Jadi kan kalau misalkan katanya kan kalau misalnya fisiknya udah lemah atau setara sama Gampang banget makhluk tuh halus itu dimasukin. bakalan ketahuan tuh, langsung kelihatan. Hmm. Iya, dan dimasukin juga gitu. Waktu itu. Jadi udah nikah sama Kak Ega dari tahun berapa tuh? 2019. 2019. Berarti udah berapa tahun tuh Kak? Sekarang sih masih 2 tahun ya. Masih 2 tahun. 2 tahun. 2019. Udah dikaruniain anak? Satu. Alhamdulillah sih. Abis nikah nggak pakai lama, langsung sebulan kemudian ngisi gitu kan. Tapi ada itu juga tuh, banyak haters juga tuh di situ. Pas punya anak? Iya, bukan haters ya, tapi lebih kayak orang ngegibah gitu kan. Ngegibahin. Ngibahin apa? Jangan-jangan Oh hamil iya, luar nikah hamil ya kan? duluan. Nah, hamil luar nikah. Ada aja Ada yang aja gitu. haters yang kepikiran kayak Nah, gitu tuh. kalau
kalau dunia entertain itu janganlah entertain ya, kayak orang biasa pun pasti punya ada Iya. penggibah sendiri gitu. Tetangga-tetangga. Betul. Alhamdulillah sih tetangga aku Semuanya? Tetangga sama Alhamdulillah ya. bareng. Tapi gak ada yang tahu loh. Oh iya benar. Iya sih. Kan nggak tahu. Kan gak ditunjukin juga. Mereka kan ngomongin di belakang. Kadang kan Di orang depan. yang kayak gitu cuma ngomongin di belakang kan ya kayak. Bener. Gak berani ngomong langsung. Kalau misalnya di depan baik, di belakang buruk gitu. Mm-mm. Buset. Jadi pertama ketemu gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Pertama ketemu Flashback ini. sama Ega. Hmm. Pertama ketemu Ega itu tahun 2014 dulu itu. Di Dalam mana ya? suatu acara apa Bukan. gimana gitu. Dia itu teman gue, Fauzan Nasrul, Mhm. Raja FTV ya. Fauzan Nasrul si Ojan. Nah, jadi temennya Ojan sama temennya Raimi Jaya. Hmm. Ya udah, gue juga main kan, dikenalin gitu. Dan ya udah gak ada berapa lama gitu, gue itu kayak PDKT sama dia juga kan. Awalnya apa tuh yang ngebuat Kakak Adin jadi kayak demen gitu sama Kak Ega? Perhatiannya dia sih, lebih ke perhatiannya. Kalau karena gue kan di Jakarta merantau, di Raja kan merantau, terus kayak bisa dibilang sebatang kara lah di Jakarta itu. Terus kayak perhatian dia itu yang bikin gue lulus sebenarnya. Iya, perhatian. Keibu-buan apa gimana? Ya lebih ke ibu-ibuan, karena dia itu kan anak pertama, dia itu kayak Lebih dewasa lebih ya? dewasa, dan sedangkan gue itu anak terakhir gitu kan. Jadi kayak anak pertama ketemu anak akhir gitu kan, Jadi kayak bawahnya diasuh sama Kak Ega gitu ya. Iya, gitu. Rasanya gitu. Tapi seiring berjalan waktu kebalik ya. Biasanya istri yang diasuh sama suami. Oh iya, jadi kakak itu kan dari tadi kayak yang dikit-dikit haters. Sebenarnya ada apa sih? Kembali ke topik ya, kembali ke topik awal ya bang ya. Iya nih, kan dulu tuh kayaknya aman-aman aja gitu kan. Kalau sekarang tuh haters kakak tuh lebih nunjukin di Instagram, yang komen A, B, C, D. Aku juga follow-followan kan sama Adin Hidayat, dan aku pernah lihat postingan terakhir Adin Hidayat tuh kayak banyak juga sih yang komen-komen di Instagramnya yang terang-terangan komennya nyerang gitu kan. Iya. Nah itu tuh menurut pandangan seorang Adin Hidayat tentang haters seperti apa? Haters. Menanggapi haters seperti apa? Kalau cara menanggapinya itu ya memang haters itu nggak usah ditanggepin sebenarnya. Kita liatin aja sebenarnya gitu. Capek sendiri nggak sih ya kan? Karena haters itu bakalan capek sendiri kalau misal kita nggak tanggepin. Tapi kalau misalkan kita tanggepin, mereka bakal terus-terusan. Yakin gitu. senang juga. Dan sebenarnya haters itu adalah fans yang tertunda kalau menurut gue. Gitu. Iya, fans yang tertunda karena mereka memperhatikan kita banget. Apa yang kita omongin, secuil apapun yang kita sebutin, pasti bakalan teringat sama mereka. Tanpa mereka sadarin tuh. Dan akhirnya mereka nyerang kita gitu. Bahkan lebihin fans mungkin ya. Lebihin fans bisa jadi dia. Tapi pernah nggak sih sampai nggak bisa tidur, sampai kepikiran sama kata-kata haters itu, yang hujat lah, yang benar-benar kepikiran, aduh ini kenapa sih? Pernah nggak? Alhamdulillah nggak pernah sih soal itu. Kalau misalkan ngemikirin apa kata haters, soalnya haters itu juga apa ya, mereka itu nggak tahu sebenarnya yang terjadi gitu kan. Karena kita anggap aja gini, apa orang yang nggak tahu tapi dia ngomong gitu, dia bersuara, ya udah sih itu suaranya mereka gitu kan. Karena kan opini belum tentu sama dengan Iya, realitanya. gitu kan. gitu ya. Karena emang nggak sesuai sama realitanya, ya udah didiemin aja gitu. Terkadang ada yang misalkan hampir sama kayak realitanya, cuma mereka tuh kadang-kadang terlalu mencocokologi. Wih, cocokologi. Iya, antara satu dengan yang lainnya, padahal nggak ada sangkut pautnya sama sekali gitu. Tapi ada juga kan di luar sana ya, artis-artis yang apa namanya, kayak down banget dengan haters. Down sama haters ya. Pasti ada sih, karena gini, sebenarnya itu tuh kayak pengalaman di entertain itu memang bakalan ngaruh ke omongan haters. Makin sedikit pengalaman lo di entertain, itu makin gampang banget di downin. Tapi kalau makin lama lo di entertain, hidup di entertain, itu pasti makin kuat lo bakalan bertahan di sana gitu. Karena sekarang kan banyak kayak artis baru, tiba-tiba kita nggak tahu dia muncul dari mana, atau karena viral atau apa, terus tiba-tiba mereka punya haters. Nah itu bisa jadi mereka itu langsung down di situ, karena sebelumnya mereka nggak pernah ngalamin
seperti itu, terus sekarang kayak diserang, terus tiba-tiba ada yang Iya, bunuh diri iya. kan ya kalau misalnya di luar negeri. Iya benar. Terus kalau Adin Hidayat nggak ada niatan untuk matiin kolom komentar gitu biar haters tuh nggak bisa sembarangan asal ngomong gitu. Enggak lah, ngapain, biarin aja mereka berekspresi gitu kan. Iya. Kalau gue malah senang sih Instagram gue diramein sama haters, silahkan aja gitu, maksudnya mereka ngomong situ tentang apapun itu terserah, yang penting guanya juga nggak merasa juga ngapain gitu kan. Ya balik lagi karena pengalaman yang bakalan jadi kunci utamanya kalau menurut gue. Kalau misalkan mereka tiba-tiba marah karena omongan haters, itu sih ya boleh-boleh aja, itu hak seorang ya untuk marah, tapi kalau menurut gue sih mendingan gue abaikan aja, ngapain kita tanggepin. Iya, lagian juga kan Indonesia itu negara hukum ya kayak. Iya, kalau Jadi- misalnya udah nyimpang banget, kita laporin aja, Iya. langsung tarik. Kayak apa ya? Ya gitu lah. Maha benar gitu ya. Sotoy ya orangnya. Kalau misalnya haters itu, kalau bahas soal haters itu memang banyak banget pembahasannya. Cuman kalau misalkan dari gua sendiri, memang haters tuh hal yang nggak terlalu penting sih. Oke, Iya. sekarang ucapin untuk haters di sana yang nonton vlog ini. Ucapin apa tuh? Ucapin apa aja dari Adin Hidayat untuk hatersnya? Mungkin dikasih motivasi kali kan. Iya. Dikasih Kasih semangat. sentuhan rohani. Jasmani dan rohani nggak apa-apa lah, bebas di sini mah. Iya. Apa ya yang cocok buat haters? Kata-kata yang cocok. Ya kalau menurut gua haters itu yang tadi gua omongin sih, dia itu nggak tahu cerita sebenarnya seperti apa, tapi seolah-olah mereka maha tahu dan maha benar. Akhirnya mereka menyerang apa yang mereka cuman lihat aja di layar kaca atau di layar handphone mereka, tapi nggak tahu kehidupan nyatanya seperti apa gitu loh. Cerita nyatanya seperti apa mereka nggak bakalan tahu gitu. Jadi bule juga pernah baca artikel, emang manusia di dunia ini nih paling susah untuk menilai diri sendiri. Tapi udah mudah banget menilai orang lain. Ya, benar, itu benar. quotes tuh. Harus ditanda kutip 2 kan. Ketikan di bawahnya. Tapi pernah nggak sih nemuin secara langsung haters gitu? Yang hatersnya nemuin Adin langsung Mereka ngomong tatap muka. Jadi gini, tipikal dari haters adalah mereka tuh berani ngomong dari rumah, terus ngetik-ngetik yang pedes, terus kirim. Pas ketemu, kan minta foto bareng dong. Ya, seperti itu tipikalnya mereka itu. Oh, sebenarnya dia tertarik Kan dan betul, cara betul. mau ngedapetin perhatian lebihnya mungkin ya ke Ya kakak seperti Adin itu, ya. kadang seperti itu juga gitu. Jadi gitu ya bang ya. Iya, Kalau punya haters secara langsung kalau ketemu kita kan belum pernah ya bang ya. Kalau ini kan udah ngerasain asam garam entertainment kan. Terakhir nih kak, jadi pesen-pesen buat Apa tuh? mereka yang mau masuk dunia entertain, kayak yang mau masuk dunia modeling, syuting gitu, pokoknya dunia entertain lah. Oh, pesan untuk mereka ya yang Yang baru awal-awal mau melangkah ke dunia. iya, entertain. tips and triknya gitu ya, gimana Iya. caranya. Buat kamu yang mau masuk ke dunia entertain, yaitu kalian mesti percaya diri sih modal awalnya. Pertama percaya diri, Pede. iya percaya diri, terus selalu ikutin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan dunia entertain juga, kayak mungkin latihan vokal, latihan acting, latihan modeling, atau latihan nari, Tetap atau semuanya bela awalnya harus diri. diasah ya. Iya, mereka itu yang berhasil sekarang ini, mereka pasti punya basic masing-masing. Oh. Entah itu bela diri, entah itu basic musik ataupun itu semuanya pasti punya basicnya. Ya. Yang sekarang berhasil ya. Karena kalau misalnya mereka tanpa belajar atau harus ada sih yang otodidak, cuman kalau misalnya tanpa belajar itu tuh susah banget. Karena banyak banget pengalaman-pengalaman yang ada waktu pas gue ngejalanin di entertain, ya akhirnya malah jadi kayak dimarahin sutradara atau apa gitu, jadi kayak kasihan si orang itu gitu. Iya. Mereka punya keinginan untuk kasarnya mau masuk TV tapi ternyata belum mumpuni gitu kan, jadi bikin drop ya gitu. Dan yang pasti harus kuat mental ya kayaknya. Kuat mental banget, harus banget kuat mental. Dunia entertain ya. Iya, dunia entertain kejam. Pasti ada aja bedanya kalau yang belajar sama yang enggak gitu ya. Pasti ada aja. Karena orang yang belajar itu kan udah diasah tiap hari ya, udah ketemu guru yang berpengalaman juga. Iya, benar. Pastinya mereka sedikit banyak udah ngalamin di kelasnya mereka gitu. Walaupun belajar
di guru tersebut sama di lapangan itu pasti bakalan beda gitu Iya. kan. Tapi masih ada sangkut pautnya lah gitu. Yang penting mereka udah punya basicnya itu. Ya. Basic dari belajar itu Oke. sendiri. Oke, terima kasih Adi Hidayat buat udah Kakak sempatkan Adi. waktunya datang ke sini. Sama-sama, makasih Dan banget semoga, udah diajakin di podcastan ini. Ya. Yo, Terima kasih banyak udah nyempetin di tengah kesibukannya. Ya, semoga Kakak Adin sehat-sehat, Amin. keluarganya sehat-sehat. Amin, ya Rabbal alamin. Dan yang terpenting semoga haters-hatersnya semua sadar ya. Amin. Oke, terima kasih Kakak Adi. Yo, thank you, bro. Thank you. Thank Oke you semuanya. guys, jangan lupa untuk di like, comment, and Subscribe. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. dah. Bye bye. Buat kalian yang belum subscribe, pokoknya di like, comment, and subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Bye.